Kita lanjutkan diskusi terkait dengan rumah dengan uang muka 0 rupiah atau 0%. Saya ke Bang Tigor. Bang Tigor, kalau Anda melihat dengan kebijakan DP 0%, kemarin kan sudah groundbreaking. Banyak yang mengatakan, wah akhirnya bisa ya, orang-orang pada optimis. Tapi mungkin Anda punya kritik atau mungkin Anda punya pengamatan lain. Enggak, saya mau usul. Bukan kritik. Soalnya Antoni membangun. Harus Antoni, membangun katanya. Udah request untuk menyerang membangun. katanya. Saya mau mengusul, masih ada waktu dan perdanya juga belum jadi ya. Nah, gitu loh. Perdanya kan belum ada nih. Lagi kan, dikaji. Gitu, lagi dikaji kan. Jadi gini, saya mau mengajak Mas Pipin gitu ya. Kita nggak usah main dalam perdebatan semantik. Tetap semua itu punya makna. Ya, jangan dikatakan nggak janji kok ini untuk pendapatan sekian, enggak. Ya, itu perdebatan semantik yang pokrol. Ya, itu nggak bisa. Kita masuk pada pola-pola membohongi masyarakat nantinya dengan gaya bahasa, itu nggak boleh. Saya tidak setuju itu keji. Saya kira tidak Itu keji. ada. Ya, sebentar. Tidak betul. Saya mau katakan gitu kan. Jadi waktu itu kan boleh diputar ya. Pokoknya nanti dia mau bangun program rumah DP 0%. Itu awalnya. Dia nggak bilang buat siapa-siapa. Tidak seperti yang disampaikan Mas Pipin. Nah, sekarang saya mau sampaikan hitung-hitungannya. Saya berangkat dari yang Ratna tadi bilang. UMP-nya kan sekarang di DKI 3,6 ya. 3,6. Nah, itu kalau saya dapat hitung-hitungan dari seorang perencana penggunaan pendapatan. Jadi gini, kalau misalnya kita ambil saja 4 juta, ya, untuk kebutuhan hidup seseorang atau sekeluarga itu minimal dia membutuhkan 50% dari pendapatan penghasilan keluarga itu. Oke, berarti 2 juta lah sudah selesai. 2 juta itu untuk penghidupan, makan, ya. BBM dan lain sebagainya. Idealnya lagi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi dalam konteks cicilan gitu ya. Itu sepertiga maksimalnya. Nah, kalau sepertiga dari 4 juta 1,3 ya, 1,3. Berarti masih ada 700.000. Nah, sekarang kalau kita bayangkan, belum lagi nanti ketika di sana tuh kan ada namanya uang keamanan, ya, uang kebersihan, itu kan sudah kebutuhan. UPL lah ya, uang pemeliharaan lingkungan. Nah, jadi UPK kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita bayangkan, ini paling mungkin bisa dijangkau oleh orang-orang yang single. Tapi justru katanya malah sasarannya Gitu bukan orang yang single, justru harus berkeluarga. Orang-orang single dengan biaya hidup sebulan 2 juta gitu ya. Terus ada tambahan yang 700.000, karena yang sepertiga dia harus cicil. Nanti belum lagi kalau dia punya cicilan lagi, cicilan anak gadget, sekolah, dan lain sebagainya, ya kan? Cicilan motor lah kan gitu, udah habis nih. Coba bayangin di Jakarta bisa hidup nggak dengan 2 juta rupiah? Kalau single sih mungkin masih bisa kalau mau dipaksa-paksa. Tapi kalau punya istri, punya anak, ini berat. Makanya saya katakan, ini harusnya ditinjau ulang nih mekanismenya. Gitu loh. Jadi kita nggak bergerak lagi hanya di 0 rupiah, tapi misi bagaimana orang semiskin apapun bisa punya rumah. Caranya gimana, Bang? Nah, itu yang harus dipikirkan. Ya, jadi gini, indikatornya jangan gaji. Ya, indikatornya apa? Orang yang paling miskin bisa punya rumah. Itu dahsyat. Nah, gitu ya, pemimpin tuh baru. Ya, tapi kan orang pasti juga dia nggak mengklaster rakyatnya gitu loh. Yang bisa mengakses yang punya pendapatan, nggak boleh pemimpin kayak gitu. Ya, rakyat tuh semuanya dari paling miskin sampai yang paling kaya. Nah, ini dia harus akomodir semua nih. Oke, tapi jaminannya apa? Jaminan pembayaran. Kalau orang paling miskin ada kekhawatiran. Kita punya APBD, Mbak. APBD termasuk untuk menyediakan rumah. Kita bisa lakukan gitu dengan segala macam upaya yang sah gitu loh. Ya, apa gunanya tuh pejabat-pejabat digaji ya kan mahal-mahal gitu loh. Kerja untuk rakyat. Dia seorang pemimpin, dia harus bisa gerakan, dia gubernur loh. Artinya tempat tinggal nanti akan dibiayai oleh APBD. Dipakai. Kalau Oke, gitu saya ke Bang Antoni deh. Mungkin nggak itu bisa dilakukan, Bang Antoni? Analisa Bang Tigor itu kita implementasikan, saya rasa semua orang juga mau ke Jakarta. Orang malah Dari mau pindah ke Jakarta. Ujung barat sampai ujung timur akan ke Jakarta. Jadi kebijakan yang dibuat bukan kita mengundang seluruh daerah masyarakat seluruh yang luar kota ke Jakarta. Ini jadi ibaratnya Bang Tigor punya persepsi setiap orang harus punya rumah dan which is itu dibiayai oleh pemerintah. Itu logika yang kurang tepat
Nah, kalau kami sedang kaji memang kalau yang ibaratnya terlalu rendah kan ibaratnya ini aja kita yang sekarang kita hadirkan, kita inginkan yang generasi milenial ini sekarang step by step lah. Generasi milenial ini yang memang punya willing untuk membeli rumah, yang kemarin sewa ini bisa ada kepemilikannya. Sekarang Bang Sandi juga lagi mengkaji dan tim juga lagi mengkaji ibaratnya yang di bawah 4, di bawah 3 juta ini akan kepemilikan. Tapi kan yang terlalu gini loh, kita perlu ada logikanya juga. Yang terlalu rendah ini kan nggak mungkin. Oke. Which is itu yang Lalu premiernya bagaimana harus nasib kita dengan penuhi orang-orang dulu. yang mungkin Nah, tidak ya, gajinya artinya nggak gini. nyampe nih untuk Artinya dia gini. memberikan cicilan dan lain sebagainya. Janji Mas Anies dan Bang Sandi kan ada 23 janji kerja. Selain DP 0 kan mungkin ada stepnya ya. Mungkin yang masyarakat yang menengah ke bawah itu yang mungkin lebih menikmati KJP Plus, KJS. Yang mungkin generasi milenial ya which is itu bisa KIP. mendapat kontribusi dari DP 0. Nah, Kalau ini mereka pingin mimpi punya rumah, tahan dulu. Ya, bukan gitu juga ya. Tapi inilah yang harus kita lihat bersama, pakai mungkin logika yang lebih runut ya. Kalau kita makanya dengan adanya OKOC ini kan sebuah gerakan. Kita inginkan gerakan ini memang diimplementasikan oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kita inginkan bagaimana pengusaha-pengusaha UKM itu naik kelas. Bagaimana yang kemarin bekerja untuk kibarnya kalau di kita kuadran pertama itu ya kita bisa melangkah ke kuadran kedua. Artinya OKOC ini ya kita sekarang mengundang seluruh elemen masyarakat. Nah, Saya ke OKOC Pak, oke. saya sedikit soal Kita OKOC bisa, tadi oke. juga dana 90-an miliar yang katanya Bang Tigor banyak itu juga bukan untuk OKOC. Untuk dinas-dinas terkait which is itu UMKM yang which is akan melit untuk melakukan pelatihan. Jadi itu bukan untuk APBD untuk OKOC. Oke. Kira-kira gitu. Oke, Pak Pipin, kalau tadi mengatakan bahwa Bang tadi harusnya nalar dong gitu. Tapi kan orang itu kan sudah terlanjur punya harapan. Wah, ada DP 0%. Seingat saya pun saya juga sama dengan Bang Tigor. Tidak ada pada saat itu kampanye gajinya harus segini ya. Sudah dijelaskan kriterianya. Jadi orang itu sudah terlanjur, wah kita besok kalau di Jakarta pasti bisa punya rumah. Nah, kemudian kan belakangan ini akhirnya ada kriteria, ada syarat-syarat. Jadi rasanya kelihatannya kok nggak sesuai ya dengan janji kampanye awalnya. Jadi yang harus dilihat adalah bahwa pertama saya ingin klarifikasi bahwa tidak ada kebohongan. Jadi tidak ada apa janji yang itu misalnya berbohong kepada masyarakat. Saya kira tidak ada. Komitmennya adalah keberpihakan. Ya, jadi ketika DP 0% itu sudah dihitung, sudah dikaji dengan matang. Saya ingat betul ketika ada debat di TV itu sempat disampaikan. Kalau Mbak lihat di media online, silahkan dilihat. Sejak awal sudah menyampaikan kisarannya kurang lebih di angka 7 juta. Di bawah 7 juta. Beliau menyatakan di atas 7 juta tidak boleh. Di bawah 7 juta itu boleh mengakses program DP 0%. Jadi yang harus dilihat adalah bahwa ada keberpihakan Pemprov DKI Jakarta dipimpin oleh Pak Anies dan Pak Sandi adalah supaya masyarakat Jakarta itu punya rumah sendiri. Dibantu oleh pemerintah. Kenapa DP 1%-nya Pak Jokowi tidak dipersoalkan, kenapa DP 0%-nya Pak Anies Sandi dipersoalkan? Jadi kita melihat bahwa ketika Pak Anies Sandi memberikan gerakan ini, waktu kampanye itu, ini kan satu terobosan. Jadi jangan sampai masyarakat itu terus-menerus menyewa dan menyewa. Kapan memilikinya? Dan saya kira terkait dengan bagaimana kebijakan yang penghasilan yang dari UMP ke bawah itu tetap akan dikaji. Waktu masih lama dan harapan paling besar dari masyarakat Jakarta di 100 hari ini adalah bahwa Pak Anies dan Bang Sandi berusaha untuk menunaikan janji-janjinya. Oke, Dan itu baik. banyak. Jadi saya kira termasuk nanti reklamasi kita kaji. Jadi di bawah 7 juta termasuk harusnya Boleh, tidak tapi di bawah berarti- UMP, gitu loh. Saya kira Pertanyaannya itu dari semua Bang Tigor harus statement loh. itu semua nanti. Jadi nanti Pak Tigor juga akan membenturkan dengan aturan. Enggak, Betul nggak? karena gini, Ya. kemarin Jadi nih ketika- beberapa hari lalu nih Mas Pipin ya, sama Kepala Dinas Perumahan nih saya bilang. Loh, jadi yang di bawah 3,6 tuh kemana dia bilang? Ini kontradiksi dengan yang Anda sampaikan nih. Ya kan katanya nggak mau sewa-sewa. Kepala Dinas bilang ya udah rusunawa aja dulu katanya. Dan itu Kalaupun mau kayak gitu ya mekanisme jelas. Itu yang diminta masyarakat gitu loh. Tadi Mas Pipin, rakyat tuh tidak semua sama pikirannya seperti kita. Ya. Itu yang harus. Jadi ini jangan sampai tadi kalau saya bilang ini kebohongan publik, ya masyarakat, wah ya kalau dihitung-hitung saya nggak bisa nih.
Padahal waktu itu kita mikir milih Anies Sandi kan mau punya rumah. Apapun ceritanya, nggak ada cerita-cerita macam-macam. Oke, kalau Ini tadi- logika masyarakat nih. Ya, saya kira Bukan harus logika politisi diingatkan, gitu loh. harus diingatkan bagaimana janji itu juga disusun. Jadi coba nanti Bang Tigor silahkan dikaji waktu itu ya. Jadi dihitung-hitung Apa aja yang mau bahwa dikaji? 7%. Jadi Apa yang mau lihat- dikaji? Terus juga kalau Anda bilang kenapa kok yang program rumah murah 1%-nya Jokowi nggak dikaji, nggak ditanggapi? Coba deh, menurut Anda gimana? Saya mau tanya. Apa respon Anda dengan yang tadi yang 1%-nya rumahnya Jokowi coba? Jadi yang harus dilihat adalah bahwa Mengkaji nih ketika- program. Ya, ya. Jadi saya mau minta Yang harus hitung-hitungan dilihat- matematis sama seperti Oke, kita saya. kasih Betul. jawab Yang harus kesempatan dilihat Pak Pipin untuk adalah jawab. bahwa kita melihat ada pemimpin yang memiliki terobosan untuk DP 0% supaya bukan mengkaji masyarakat itu punya programnya. rumah, ya kan? Tetapi tidak melanggar aturan. Jadi DKI itu kan adalah provinsi, sedangkan aturan tentang rumah itu ada dalam undang-undang. Jadi Bang Tigor juga Nah, mempelajari yang itu saya mau jelas. tanya gini, Dan saya bisa kira, mengkaji yang Bang DP Tigor, 0 dengan hitung-hitungan Betul. matematis. Ya. Saya mau juga Anda menanggapi hitung-hitungan matematisnya program Betul. rumah Jadi Jokowi, rumah 1%. murah Jokowi seperti apa gitu loh. Yang Supaya harus kita dilihat- apple to apple. Kita jeda dulu, tetap bersama kami saudara di Saling Silang. Kita akan lanjutkan perdebatan yang cukup luar biasa ini pada malam hari ini.